Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena memang kebetulan malam ini nge-reviewnya malam-malam. Jadi tadinya mau nge-review siang, cuman rumah lagi ada yang kerja, jadi bunyi taktok. Tidak kondusif. Sekarang gua mau mereview satu mobil RC. Bisa dibilang ini mobil RC budget banget sih, murah banget gitu. Jadi mobilnya itu cuman harga 1 jutaan, lu udah bisa main off-road 1:10, jadi skala 1:10. Nah, ini produk dari Cina, mereknya tuh Guangbo ZP1002. Jadi ini versi kedua kalau nggak salah ya. Kan ada yang 1001, ada yang 1002. Jadi ini versi terbarunya lah. Nah, perbedaannya apa ya? Ini di dusnya ini. Kalian bisa lihat. Nah, ini sengaja nih gua ambil warna ini. Jadi kenapa gua ambil RC ini juga, karena gua ngeliat dari warnanya ya, jadi dari apa namanya, desainnya ini bagus nih, maco banget guys. Jadi ya udah gua ambil yang ini. Ada beberapa warna, kalau nggak salah ada sekitar 3 pilihan. Warna yang sekarang ini, satu lagi warna pure abu, ini kan abu campur hijau ya. Satu lagi warna orange, itu udah biasa. Jadi gua ambilnya ke warna ini. Kalau nggak salah tuh, kalau di ZP1001 itu dulu tuh ada kayak warna-warna apa ya bahasanya, buladus gitu. Jadi kayak cat yang karatan gitu, tapi itu keren sebenarnya. Cuman udah nggak ada, nggak tahu nih, udah nggak ada kalau nggak salah. Nah, langsung aja di sini. Oke, di sini udah IPX4 Ingress Protection. Jadi ini tuh udah waterproof. Cuman kalau di keterangannya di sini splash proof elektronik, jadi ya namanya splash ya, jadi percikan. Nah, ini gua nggak tahu nih kalau direndam dia kuat apa enggak. Nanti kita coba, kita siksa ini mobilnya. 24G 1:10, 4WD, RTR ready to run, ball bearings, splash waterproof tadi, strain shock, jadi shocknya ini lebih kuat lagi, sama oversized tire. Jadi bannya tuh lebih lebar ya. Oke, selanjutnya high speed tire. Jadi bannya ini bisa dibuat kenceng, jadi mungkin lebih napak banget. Gak yakin gua, nanti kita coba aja. Yang udah didapatkan adalah USB include 7.4 V Lion baterai 1500 mAh, 4 x 1.5 V double A include. Jadi untuk baterai remote-nya itu kita udah dapat 4. Kita dapat 1 baterai untuk mobilnya, 1 USB untuk charger si baterai si mobil. Yang gua suka dari dari merek apa Guangbo ini ya, ZP1002 Guangbo ini, dia tuh keren banget. Jadi kita tuh udah dapat semua baterai gitu. Jadi kita udah dapat semua baterai tanpa terkecuali, dan RTR-nya tuh bener-bener RTR. Jadi kan kalau yang lain tuh RTR tuh cuma kayak sampai baterai mobil doang, baterai remote kita nggak dikasih. Padahal baterai remote murah sih, cuman maksudnya hal kecil pun bikin bahagia lah ya, bikin seneng gitu, bikin seneng konsumen gitu. Jadi ya benar-benar tinggal mainin doang gitu. Oke, apa yang kita dapat sebentar tadi, remote-nya gua simpen di sini. Gua turunin dulu ya. Jadi yang kita dapat dari Guangbo ZP1002 ini, nah yang pertama adalah buku manualnya jelas. Ini di RC sih udah biasa ya, buku manualnya. Gue bakal mereview dulu untuk si remote-nya sendiri ya. Untuk si remote-nya sendiri itu sebenarnya ya ringan banget sih, dan memang kelihatan banget murahnya, kerasa banget murahnya. Dilihat pun sebenarnya nih, kalian lihat nih, kelihatan banget sebenarnya murahnya gitu. Ya sesuai harga sih ya. Karena bahannya memang benar-benar plastik. Ini plastik gampang pecah, jadi tadi kalau misalkan jatuh, ini gue yakin gampang retak. Cuman ya oke lah. Nah, tapi enaknya nih handle untuk kemudinya dia bukan plastik, jadi udah dilapis dengan busa. Jadi nggak kesat gitu. Jadi kesat gitu, jadi nggak licin ketika kalian mainin RC-nya. Di sini juga ada trim untuk steering. Dan di sebelahnya ada trim untuk apa? Kecepatan. Jadi misalkan kalian mau atur kecepatannya bisa dari sini. Untuk di sini ada tombol rev dan normal. Jadi, ini ada lampu. Lampu ini channel lampu ini tuh untuk nyalain lampu si mobilnya. Kalau ini ada tombol on off-nya.
Jadi ini tuh kira-kira sekitar 1, 2, 3, 4 channel. Oke, gak ada masalah karena ini bawaan pabrik dan dengan harga segitu syukuri aja. Di sini juga ada klipnya. Ini klipnya kita dikasih klip cadangan. Dan jujur gue paling malas sama RC ini apa ya, ini salah satunya klip ini. Kenapa gue malas dengan klip ini ya? Kita lihat. Kita ambil mobilnya. Nah, ini dia. Ini dia ZP 1002 dari Huangbo. Jujur sih sebenarnya kalau boleh jujur ini bagus sebenarnya. Kalau dilihat ini bagus karena finishingnya bagus banget, rapi, dia mengkilat. Terus kita udah dapat aksesoris juga untuk interior, eksteriornya. Kita udah dapat aksesoris kayak seperti roof rack. Terus ini spakbornya juga bagus, sudah ada garis-garisnya yang mungkin agar lebih scale, lebih sangar. Di belakang kita udah dapat ban cadangan, bensinan, dan di sini ini udah dapat aksesoris dongkrak off-road. Nah, ini juga kita udah dapat bumper ya. Dan yang terpenting adalah semua aksesoris ini terbuat dari plastik. Ya, wajar lah, maklum. Tapi menurut gua ya nggak mungkin juga kita dikasih BM aksesoris dengan bahan aluminium dengan harga segitu. Sedangkan aftermarketnya aja udah berapa. Nah, sebenarnya sih dari ini mobil gua lihat 1:10-nya tuh 1:10 kecil ya, lebih mini ya, dibanding dengan pesaingnya yang mungkin harganya juga mungkin agak lebih beda seperti RGT atau enggak pun MN999 sama MN999 itu jomplang besarnya. Memang sih nggak terlalu jomplang ya, cuman kelihatan banget sih selisihnya gitu. Dari roda ban aja MN999 itu 120, ini tuh kalau nggak salah sekitar 100 deh ini. Untuk si diameter ban ujung ke ujungnya, otomatis wheelbase dan lain-lain juga menyesuaikan, pasti lebih kecil. Satu lagi kekurangan adalah bodinya. Ini bodinya tuh plastik tuh benar-benar kayak plastik tipis banget. Kayak plastik apa ya? Gue pernah ini kayak plastik bungkusan apa gitu. Ini plastik tipis banget, fleksibel sih, cuma tipis banget. Nah, ini kalau kena hantaman benda keras dalam kenceng gitu ya, ini kayaknya gampang nekok gitu. Ini plastik, bukan hard body. Nah, sekarang kita akan bahas dari mekanikal, dari dalemannya ya. Nah, ini nih males banget gue pakai klip kayak gini, lu bisa lihat. Ini repot banget guys. Kalau ini klip hilang repot beneran. Kalau kita nggak bawa klip-klipnya cuma segini, mau pakai peniti ya kita harus sediain peniti berarti. Ini kita copot dulu, biarpun dikasih cadangan tetap aja males harus nyopot kayak gini. Kenapa sih nggak dia buat bisa dibuka dari cupnya, set baterainya di depan kayak MN999 tuh enak banget gitu, atau dari mana lah, jadi kita bisa main tuh tinggal nggak usah buka body gitu. Selain kita susah bukan males buka klipnya, dan nanti susah ngepasinnya nih, pas kita ngepasin masukin itu susah. Kita buka dulu. Nah. Oke, tempat penyimpanan baterai itu ada di sebelah sini. Jadi ini pakai klip juga. Dan ini tempatnya tuh kecil. Dengan baterai ukuran segitu tuh tempatnya kecil banget. Baterainya mana sih? Nah, ini baterainya. Baterai bawaannya. Ini ukurannya kecil 1500, ini bisa main berapa lama? Paling 15 menit. Ketika lo belum puas atau lagi main di lumpur, kotor, lo harus buka dulu, tangan lu ikut kotor segala macam. Nah, ini yang gue males banget. Baterainya ya, baterainya itu 2 sel 7.4V. Nah, ini ISC-nya. Ini bentuk ISC-nya seperti ini. Lihat. Ini tombol on off-nya ada di sebelah sini. Ini merah, ini tinggal ditekan sekitar 1 sampai 2 detik lalu hold. Nanti dia nyala kalau baterainya udah colok. Kita coba. Baterainya udah gue colok, ini gue nyalain. Tuh 2 detik, tuh dia langsung kedip-kedip merah. Tinggal nyalain si remote, nanti dia otomatis
nyambung. Tapi kalau kita lihat main RC yang dinyalain duluan adalah remote-nya, jangan mobilnya dulu. Karena apa? Karena terkadang pernah mungkin terjadi IS-nya itu error atau receiver-nya atau apa segala macam, ketika baterainya colok, mobil langsung maju sendiri padahal remote-nya belum dikonekin gitu. Jadi terkadang ya, memang jarang, tapi takutnya terjadi ketika kalian lagi di mana mobilnya ngeloyor sendiri, takutnya nabrak atau gimana gitu. Nah, yang salah satu yang paling gue suka sih sebenarnya ya dari ini mobil sebenarnya sih shock breaker-nya. Shock breaker-nya tuh metal, jadi bukan plastik. Dan warnanya biru, ini keren banget sih, kayak yang mahal gitu, kayak aftermarket ya. Cuman memang jujur ini shock breaker-nya keras. Tuh, terlalu duk 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 duk. Tuh. Ini nggak kebayang nih nanti kalau kita main di tempat jelek dia pasti udah kayak apa ya? Ajrut-ajrutan gitu loh. Udah kayak apa ya, nggak tahu lah main gitu. Kelihatannya tuh. Nah, bannya sendiri ini soft sih, udah lumayan soft. Dia ada lubang di tengahnya, jadi nggak mengandalkan angin. Beda dengan ZP1001 yang versi sebelumnya itu dia pakai angin. Jadi kalau kita pegang keras banget. Untuk gardannya sendiri dia plastik nih, bisa dilihat. Ini plastik. Untuk link sasisnya dia juga sama plastik. Tapi untuk link transmisinya nih, nah ini baru dia metal. Yang ini nih. Cuman memang lucunya kecil, bukan kecil, tipis gitu. Tahu nih kuat apa enggak ya, tipis dia. Nah, dan untuk gear-gearnya sendiri semuanya juga masih plastik gitu. Jadi untuk gear gardannya sama gear dinamonya dia masih plastik. Ini kan memang RC ini tuh memang untuk ibaratnya ya pemula ya, dalam artian untuk yang main iseng-iseng, untuk belajar orientasi, untuk belajar rolling atau gimana. Nah, tapi memang tidak memumpuni. Cuman yang untuk belajar sih cukup gitu. Jadi memang bukan untuk di medan yang berat. Jadi menurut gua sih nggak ada masalah. Nah, ini untuk steeringnya juga, ring steeringnya juga nih plastik. Dan ini tuh, ini kayaknya nih, ini terlalu lembek nih. Ini kayaknya nih kalau lagi jalan nih kenceng nih, nabrak batu nih, patah gue yakin. Kenapa? Dia tuh digini-gini aja goyang. Cuman dia untuk bearing di dalam steering axle-nya ini nih, dia udah metal. Dan untuk sealing gardannya juga, si besi gardan yang di dalam gardannya juga udah metal, cuma memang gearnya dia masih plastik. Ya, jadi kalau buat kalian yang masih belajar sih, menurut gua oke aja, nggak ada masalah. Patut dicobalah daripada lu beli yang mahal, tapi lu nggak bisa mainnya gitu. Jadi sayang banget, lebih baik coba yang murah dulu. Toh ini pun nanti bisa di-upgrade kalau lu mau. Ini bisa di-upgrade, kayak misalkan kita upgrade ESC-nya bisa, upgrade dinamonya juga bisa, upgrade servonya juga bisa. Untuk radius putarnya sendiri, untuk beloknya nih, dia cuma mentoknya segini. Sedikit banget sumpah, dia nggak bisa kecot guys. Nah, kenapa Huangbo ZP1002 ini beloknya cuma segini? Ya, karena salah satunya dia untuk menjaga agar mobil ini tidak terbalik di saat kecepatan penuh. Jadi ketika kita main full throttle, kalau sambil dibelokin kan itu, kalau misalkan untuk RC ini ya belum bisa stabil ya, karena posisi shock breaker segala macamnya dia masih standar. Jadi nggak layak untuk dipakai ngebut gitu. Jadi nanti ini bakal pasti cepet ngeguling gitu. Makanya kenapa sih pabrikannya bikinnya segini. Tapi ini bisa diakalin. Kita bisa coak, nanti kita coak. Ini bisa dicoak, jadi bisa beloknya agak patah gitu. Cuman memang kalau untuk main di gunung sih enaknya yang bisa belok patah gitu. Sekarang kita nutup bodinya. Ini nih yang paling gue males juga nih. Harus lepasin sih bolongan itu sama sih ini apa? Si penguncinya guys. Yang depan pas, yang belakang nggak pas. Itu kadang-kadang tuh. Nah, siap. Oke, penguncinya ada 4. Kita pasang 4-4-nya. Kita pasang 4-4-nya.
masang ginian doang lama nih buat masang baterainya. Kira-kira berapa menit tuh nanti di video. Beda banget dengan MN ya. Kalau MN dari cupnya itu bisa dibuka. Jadi menurut gue sih lebih scale gitu, ketika cupnya bisa dibuka, kita bisa ambil baterainya dari sini gitu. Jadi ibaratnya mesinnya ada di depan kan. Ini dia. Kita coba untuk steering kanan kirinya ya segini mentoknya. Kita angkat. Nah, ini mentok. Ini udah mentok banget guys. Jadi untuk lampunya ini ada 3 mode. Satu mode berwarna biru, mode 2 mati, mode 3 warna putih. Tapi kalau kita pencet 2 kali ya, mode 4 berarti dapat mode, dia ganti putih hitam, putih biru, putih biru, putih biru. Gitu. Tapi menurut gua, jujur menurut gua dengan harga segitu menurut gua worth it. Ambil aja, nggak ada masalah buat kita, buat lo yang masih belajar ya lebih baik ambil ini. Karena dari sisi bentuknya pun ini menurut gua keren sih, jujur aja keren. Biarpun memang dia 1:10-nya dia agak kecil banget ya, lebih kecil gitu daripada yang lain. Tapi menurut gue ini worth it. Dari sisi bodinya, finishingnya, semua catnya juga dia halus. Ya maklum lah pabrikan, kinclong banget, scale lah menurut gue ini cukup scale. Cuman memang dia nggak hard body. Oke, sekian dulu untuk review ZP1002 ini dari Wangbo. Dan nanti untuk video selanjutnya gue akan siksa ini mobil, bener-bener bakal gue siksa. Pengen tahu ketahanannya, kekuatannya sampai mana. Oke, jangan kemana-mana, pantengin aja. Nanti gua bakal segera update untuk review si ketahanan si mobil ini. Oke, segitu aja. Udah malam, gua ngantuk pengen tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.